Apa makna di balik pertemuan Gibran dengan Anies Baswedan yang memancing komentar dari PD Perjuangan? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Ibrahim. Baik, Mas Adi, pertemuan Gibran kemarin memancing tanggapan dari PDIP termasuk Sekjen Hasto yang mempertanyakan pertemuan ini. Kalau Anda lihat, apa makna dari keberatan PDIP dan juga unggahan balik foto Gibran dengan tokoh-tokoh tadi? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa Gibran ini antara genit dan nakal ya, nakal dalam tanda kutip. Genit dalam arti kita tahu persis bahwa Gibran itu adalah anak presiden yang biasanya rata-rata selalu jaim, suka menyembunyikan keinginan dan interest politiknya. Tapi Gibran ingin menunjukkan kepada publik bahwa orang-orang yang saat ini sedang berkompetisi, punya potensi ingin maju di 2024, adalah mereka-mereka yang kemudian secara akrab berkomunikasi politik dengan Gibran. Itu yang saya sebut sebagai sebuah kegenitan yang cukup luar biasa. Kenapa saya tadi nyebut nakal? Karena kita tahu persis kalau Gibran misalnya ketemu dengan Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, saya kira publik tidak akan mempersoalkan itu. Termasuk PDIP tidak akan gusar karena itu. Tapi beda ceritanya ketika Gibran kemudian bertemu dengan Anies Baswedan, bilang ingin belajar banyak dari kesuksesan apa yang dilakukan Anies di Jakarta, terutama soal membangun transportasi publik yang jaklingko, tentu ini membuat PDIP gusar karena pada saat yang bersamaan kita tahu sejumlah elit PDIP, kader-kader PDIP, bahkan sejumlah pemilih Jokowi itu kan adalah orang yang memang selama ini anti terhadap Anies, menegasi dan bahkan menganggap Anies itu adalah pemimpin yang gagal. Ini anak presiden Gibran memberikan apresiasi yang cukup luar biasa, di mana Anies dianggap sebagai idola, di mana Gibran layak untuk belajar banyak, terutama soal public transportation itu, Mas. Dua hal inilah yang kemudian bisa menjelaskan sebenarnya Gibran sebagai politisi, satu sisi memang ingin membuat jarak demarkasi dengan berbagai elit yang dianggap berkompetisi dan berseberangan hilang, tapi pada saat yang bersamaan membuat pendukung koalisional pemerintah itu pastinya bergemuruh. Tapi kalau Anda lihat, Mas Adi, Gibran tahu nggak sih dengan konsekuensinya? Karena sosok Jokowi tak lepas dari Gibran tak lepas dari sosok Jokowi, ada loyalisnya juga. Ya pastinya, Mas Gibran ini sekalipun newcomer dalam politik, pasti sudah sangat sensitif dengan persoalan-persoalan seperti yang sedang dihadapi ini. Apalagi ini masuk tahun politik. Kalau PDIP misalnya gusar bahwa Gibran tidak ada untungnya, justru Anies yang mendapatkan untung banyak, itu tentu agak sedikit masuk akal, Mas. Karena setelah dengan pertemuan dengan Gibran, banyak pendukung Anies yang mencoba untuk mengkapitalisasi bahwa Gibran ini adalah orang dekat Jokowi, anaknya presiden, ya, yang secara terah politik itu sama, tapi mengapresiasi kinerjanya Anies. Tapi pada saat yang bersamaan kita tahu hampir bertahun-tahun lamanya pendukung Jokowi hampir semuanya sama, menyatakan adalah Anies sebagai gubernur kata-kata. Ini yang seakan-akan menghilangkan apa tuduhan-tuduhan kepada Anies sebagai gubernur yang gagal, terutama bagi pendukung Jokowi, hilang karena Gibran menganggap Anies sebagai sosok yang sukses dan layak untuk dicontoh dan sebagai idola. Inilah yang saya kira memang sedang dihitung betul oleh Mas Gibran. Tapi yang menurut saya yang sedang saya bayangkan adalah faktor yang ketiga ya, Mas Ibrahim. Sepertinya Gibran ini juga belajar banyak dari konstruk politik kita secara nasional, bahwa tidak ada politik dan kepentingan yang abadi gitu ya. Dalam batas-batas tertentu ya, kita bisa melihat bagaimana elit-elit negara ini saling bertempur, saling berkompetisi, tapi setelah pemilu selesai, semua pihak, semua elit itu saling berangkulan. Dan itu nyata disaksikan langsung oleh Gibran. Ketika Jokowi dan Prabowo saling berkompetisi 2 periode, 2014, 2019, bagaimana kerasnya satu persaingan itu, tapi Mas Adi, kita bisa melihat secara telanjang bagaimana kemudian dua orang yang saling berseberangan ini saling berangkulan. Gibran sebenarnya sedang membaca itu. Saat Mas ini Adi, mungkin berhadapan-hadapan dengan maaf saya Anies, potong Mas Adi. tapi ke depan tidak ada kan yang terjadi. Oke, Mas Adi, tapi kalau ketika Gibran langsung memposting foto kebersamaan dengan para tokoh, apakah itu bisa mematahkan kekhawatiran dari PD Perjuangan soal ini dimanfaatkan oleh kubunya Anies Baswedan? Saya kira tidak ya. PDIP layak khawatir karena memang insentif elektoralnya secara umum memang dikhawatirkan ini akan menjadi resource dan dikapitalisasi oleh pendukung Anies. Minimal pada level persepsi. Gibran saja yang anaknya presiden itu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Anies. Bagaimana para pendukung-pendukung yang lain yang selama ini memang sangat keras mengkritik Anies.
Ini yang sepertinya soal persepsi yang nantinya akan dikapitalisasi bagi orang-orang yang selama ini memang cukup agresif membantu Anies Baswedan dalam usaha untuk menuju jalan panjang di 2024, Mas. Jadi sekalipun Gibran itu misalnya memposting nama ataupun fotonya Mbak Puan, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, tentu satu hal yang sebenarnya ingin diinginkan oleh teman-teman PDIP kalau kita lihat dari jauh, bahwa Gibran itu tidak bisa dilepaskan pada baju politiknya yang saat ini dipakai. Gibran itu apapun judulnya adalah kader PDIP Baik. yang mestinya harus menjaga sikap, menjaga hati dan perasaan politiknya Baik. yang mestinya seragam dan Mas Adi, seirama. Mas Adi kan tadi bilang Gibran nakal dan juga genit tuh. Kalau keuntungannya apa sih buat Gibran dengan pertemuan dengan Anies Baswedan ini? Oh Kalau iya, tadi tentu banyak saja ini resikonya adalah- ya, kalau keuntungannya? Betul, ini tentu adalah satu diferensiasi politik yang sengaja ingin ditampilkan oleh Gibran ya. Kan kita tahu bahwa banyak elit, banyak pendukung koalisional pemerintah yang cukup anti dengan Anies Baswedan. Itu jelas, Mas, antara air dan minyak yang seakan-akan sangat sulit untuk dipertemukan. Tapi bagi Gibran, politik kebersamaan, komunikasi politik yang seakan-akan selama ini agak rumit dipertemukan, itu menjadi nyata. Bahkan Anies yang disebut sebagai antitesa dengan Jokowi sekalipun dipuji sama Gibran. Ini kan yang saya sebut sebagai satu diferensiasi. Kira-kira pesannya satu yang ingin disampaikan oleh Gibran, bahwa Gibran adalah makhluk rasional. Kalaupun toh ada kelompok oposisi yang dianggap berseberangan, kalau ada kinerjanya yang bagus, layak untuk diajak bicara, layak untuk diajak berkomunikasi, dan layak untuk dipuji. Dan itu yang sebenarnya dilakukan oleh Gibran dan membuat teman-teman PDIP nggak nyaman dengan itu semua. Karena bagi teman-teman PDIP, basis konstituennya Jokowi, Anies itu adalah gubernur yang memang tidak layak untuk diapresiasi. Tapi Gibran, Mas, seperti itu tadi. Sepertinya dia belajar banyak dengan konstelasi politik. Belajar saat ini. banyak soal tadi, termasuk tadi bicara soal transportasi ke Anies Baswedan, ini tujuannya apa sih? Apakah ada arah Gibran ke DKI 1, Mas Adi? Oh, saya kira tidaklah kalau soal DKI Jakarta terlampau jauh ya. Kalau bicara tentang DKI Jakarta, tiketnya tentu ada di PDIP. Soal insentif elektoral, saya kira taji Anies juga tidak terlampau kuat. Karena Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur. Ada jeda kurang lebih sekitar 2,5 tahun, di mana publik sudah tidak lagi mengingat bagaimana pengaruh Anies di Jakarta. Bahkan pengaruh Jokowi sekalipun tidak terlampau kuat di Jakarta, Mas. Jadi keuntungan Karena politiknya apa Jokowi- sih kalau buat Gibran? Ya sederhana, bagi Gibran itu, dia ingin membangun jaringan komunikasi politik dengan orang-orang yang saat ini selalu memenuhi spotlight pembicaraan soal Pilpres. Dekat dengan Puan Maharani, dekat dengan Prabowo Subianto, dekat dengan Ganjar, dekat dengan Anies. Orang-orang yang selama ini menjadi komunitas politik. Artinya Gibran itu tidak ingin bikin jarak dengan siapapun. Sekalipun publik tahu dan mendengarai sampai sekarang, Jokowi sikap politiknya lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Tapi itu tidak menutup mata. Gibran juga harus akrab dengan Prabowo, akrab dengan Puan, yang nyaris tidak pernah di-endorse oleh Jokowi. Bahkan dengan orang yang selama ini berseberangan dengan Jokowi sekalipun, Anies Baswedan, Gibran juga berkomunikasi, bahkan menyanjung, Mas. Memang agak rumit, tapi bagi saya ini adalah satu sikap politik yang genit dan bahkan cenderung nakal dalam tanda kutip. Karena Gibran ini melampaui hal-hal yang selama ini terlihat tidak mungkin dan melampaui fatsun politik secara umum. Di tengah kubu koalisional pemerintah yang sangat alergi dengan Anies, Oke. tapi Gibran begitu akrab dan mesra memuji Anies Baswedan. Kalau Yang terakhir tadi yang Gibran ingin- nakal dan juga genit, jadi bagaimana nih PDIP menyikapi soal Gibran agar elektoralnya tidak terpengaruh, Mas Adi? Ya, kalau saya sih membaca ini soal gengsi politik ya. Kita tahu persis misalnya bagaimana teman-teman PDIP kan sangat menjaga jarak dengan Anies Baswedan. Tapi ada kader PDIP dan kebetulan ada anak presiden yang begitu akrab dengan Anies. Tentu secara psikologi politik ini nggak nyaman. Secara insentif politik elektoral ini tidak menguntungkan apapun bagi Gibran, Mas. Di Solo tanpa Anies sekalipun, andai Mas Gibran ingin maju kembali, saya kira Gibran akan memenangkan pertarungan. Kalau melihat peta saat ini, andai Mas Gibran juga misalnya ingin maju di Jawa Tengah, kita tahu persis tanpa Anies sekalipun, Gibran itu juga akan kuat dan solid karena Jawa Tengah itu adalah Baik. kandangnya banteng. Termasuk ketika kalau Gibran dikaitkan dengan Pilkada Jakarta, di Jakarta sekali lagi Gibran itu nggak butuh Anies Baswedan. Inilah yang sebenarnya ingin dibilang oleh elit PDIP. Pertemuan dengan Anies itu dalam banyak hal merugikan Gibran, terutama dari bagi persepsi, dan menguntungkan banyak hal bagi Anies Baswedan. Baik. Karena Anies seakan-akan diterima
oleh anak presiden yang Baik. selama ini memang dipersepsikan berseberangan dengan. Baik. Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, terima kasih telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Mas Adi. Selamat siang, selamat Baik. sore, Mas.